Baik. Saya katakan tadi mata kuliah metode penelitian ini sangat penting ya untuk Anda pelajari ya. Maka dari itu saya mengharapkan kepada Anda semua untuk tidak tidak bermain-main atau harus serius di dalam melakukan atau dalam belajar tentang metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian banyak sekali materi-materi yang harus Anda pelajari. Saya sudah share kepada Anda tentang silabus atau RPS, tapi saya nggak tahu apakah Anda ini sudah memprint out atau sudah mencetak silabus yang saya berikan. Saya nggak tahu ya. Sudah Eka Bilmarjati atau belum? Gelengkan atau anggukkan aja kepala. Kalau udah angguk, kalau belum geleng. Ya, silakan matikan mic-nya. Mic-nya dimatikan dulu. Ya. Dengar suara saya, Eka? Oke, baik. Nanti dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-9 ya, itu kita masuk dalam teori. Ya, dalam pertemuan ke-1 dan 9, yang 1 ini misalkan penyampaian kontrak perkuliahan dan silabus. Nanti pertemuan kedua kita masuk materi, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 dan ke-8 kita UTS. Lalu kita masuk satu teori lagi, pertemuan ke-9 ya. Nah, pertemuan ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 ini sudah masuk kepada proses ya bimbingan tugas Anda. Jadi tugas Anda nanti ada 2, selain tugas dari mengerjakan tugas yang saya berikan per minggunya ya. Setiap minggu akan saya berikan tugas, setiap penyampaian materi nanti di akhirnya akan saya berikan tugas kepada Anda ya. Itu yang tugas mingguan. Lalu ada tugas untuk semester ya. Pada akhir semester ada tugasnya. Nah, tugasnya adalah membuat proposal penelitian. Itu tugasnya. Jadi tugas Anda adalah membuat proposal penelitian. Nah, dalam membuat proposal penelitian, ini akan kita fokuskan mulai dari pertemuan ke-10. Jadi pertemuan 10, 11, 12 itu masuk kepada proses bimbingan-bimbingan pengerjaan proposal. Ya, bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian nanti di pertemuan ke-13, 14, 15 ini sudah presentasi, artinya sudah waktunya Anda mengumpulkan tugas-tugas itu. Ya. Jadi diberikan kesempatan Anda untuk mempresentasikan tugas-tugas itu melalui Zoom ini, ya, seperti saat ini Anda yang berbicara, ya, untuk melaporkan hasil tugas Anda. Baru nanti bisa saya nilai. Ya. Jadi ke depan Anda itu akan diberikan tugas yang memang tujuannya adalah untuk membuat Anda paham bagaimana membuat, merancang, merencanakan sebuah penelitian dalam bentuk proposal penelitian. Ya. Ya, tolong dimatikan mic-nya. Siapa itu? Putri Anissa, ya dimatikan mic-nya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Memang kesempatan Anda bertanya itu banyak ya. Di grup kita bisa tanya jawab. Nah, tetapi pada saat ini ya kita masih punya ada waktu, silakan Anda bertanya. Tolong Muhammad Eka Bilmarjati, Anda jangan main-main di dalam kuliah Anda. Jangan wajah orang yang Anda tunjukkan ke saya. Ya, silakan bertanya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan.
Tapi yang pasti memang dari sekarang itu Anda harus membuat ya, Anda harus menyiapkan ya. Semisal sudah Anda tentukan itu ada tempat penelitian ya. Dan sekarang sudah mulailah bisa Anda mencari tempat-tempat penelitian. Nah, tempat penelitian itu ada beberapa kriterianya ya. Dia harus berbadan hukum ya, minimal CV, tapi CV-nya itu juga CV yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen di dalam pengelolaannya ya. PT di bidang swasta juga boleh PT, dan di pemerintahan juga boleh ya, BUMN boleh, kemudian dinas-dinas yang terkait dengan pemerintahan. Nah, dari sekarang itu harus sudah Anda mampu cari-cari ya, gimana kira-kira yang tepat yang bisa nanti Anda jadikan sebagai tempat untuk tugas Anda, sekaligus nanti boleh juga menjadi tempat untuk pengerjaan tugas akhir Anda nanti. Karena pada akhirnya Anda kan harus mencari tempat penelitian. Kalaupun berbeda antara tugas dengan dengan tugas ini dengan yang semestinya nanti bahwa Anda itu mengerjakan tugas akhir juga nggak ada masalah. Boleh-boleh saja berbeda. Tapi kalau sama juga tidak, ini juga bagus ya. Artinya Anda melanjutkan. Nah, tinggal nanti ada beberapa kriteria judul yang harus Anda, ada pilihan-pilihan judul yang Anda ajukan kepada pihak fakultas, dan nanti yang memilih itu nanti adalah fakultas ya. Nah, jadi itu yang pertama, Anda harus mulai mencari, mulai ya, oke, baik ya. Ya, silakan nanti Anda mulai mencari ya tempat-tempat yang saya sebutkan tadi ya. Cari tempat yang memang memberikan Anda kemudahan, itu satu prinsipnya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus Anda hindari ya. Jangan cari yang memang itu tidak memudahkan Anda. Lalu selain sudah dapat tempatnya, ada beberapa hal yang mesti Anda Anda cari di situ terkait dengan pelajari atau amati tentang permasalahan-permasalahan atau fenomena-fenomena masalah yang mungkin muncul ya, yang mungkin muncul atau memang terlihat oleh Anda beberapa permasalahan terkait dengan manajemen yang ada di perusahaan itu ya, sehingga nanti Anda bisa membuat satu identifikasi permasalahan yang itu menjadi dasar bagi Anda untuk membuat satu judul penelitian. Jadi nanti kira-kira misalkan sudah dapat tempatnya, di tempatnya di perusahaan A. Kemudian lakukan pendalaman-pendalaman ya, observasi lah. Ya, walaupun Anda belum punya izin ke sana untuk melakukan penelitian, tapi paling tidak Anda sudah bisa melihat-lihat kira-kira perusahaan ini kendalanya apa, permasalahannya di mana begitu ya. Sehingga nanti dari situ bisa Anda tulis, Anda buat semacam catatan-catatan ya, apa saja yang Anda temukan begitu. Sehingga nanti bisa dijadikan dasar, judul yang cocok yang ingin diperdalam terhadap masalah-masalah itu adalah ini begitu. Jadi dalam tugas nanti juga hal yang pertama yang harus Anda dapat adalah mencari tempat ya, kemudian mengetahui fenomena masalah apa yang terjadi di sana. Nah, setelah itu barulah nanti bisa lanjut kepada proses-proses yang lain, membuat latar belakang masalah, ya, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah dan lain sebagainya. Jadi mulai saat ini sudah bisa kira-kira kalau yang tempat
sudah bekerja misalkan. Tinggal dilihat lagi apakah tempat pekerjaan kita itu sesuai dengan kriteria yang saya sampaikan tadi, mempunyai legalitas badan usaha misalkan. Ya, ada CV paling kecil CV PT ya. Nah, kalau memang memenuhi syarat ya di tempat Anda bekerja itu pun boleh. Tapi kalau tidak silakan cari yang tempat yang lain gitu. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita memang di dalam mata kuliah ini teorinya ada, kita tentunya akan membahas tentang beberapa materi-materi, tapi sembari itu juga Anda harus aktif di dalam proses pengerjaan tugas. Dan tugasnya itu nanti memang berkaitan dengan lapangan. Ya, terkait dengan lapangan. Jangan pula nanti sampai tugas itu mau diserahkan, Anda tempat pun belum dapat, belum ada tempat yang dijadikan sebagai objek untuk mengerjakan tugas Anda. Jangan juga sampai seperti itu, ya. Di sekeliling kita banyak perusahaan, banyak dinas-dinas pemerintahan, ya. Kalau manajemen ini masuk ke semua lini, ya, tidak terbatas pada perusahaan swasta, boleh juga perusahaan negara atau BUMN, juga boleh ke dinas-dinas, ya. Yang penting dia menerapkan sistem manajemen atau prinsip-prinsip manajemen di dalam pengelolaannya. Oke ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh sebelum kita akhiri dan sebelum saya membuat daftar hadir Anda. Jadi untuk tugas minggu depan ya sudah ada. Saya mau memastikan bahwa Anda itu mencetak atau memprint out ya RPS atau silabus Anda ya. Jadi saya tidak ingin di awal Anda itu tidak tahu apa yang harus Anda kerjakan. Apa saja materi-materi yang akan kita pelajari. Saya tidak ingin Anda tidak tahu itu. Apalagi Anda tidak tahu bahwa ada tugas-tugas yang memang betul-betul sangat harus dikerjakan, ya. Maka dari itu untuk minggu depan ya sebelum ini hari Rabu berarti hari Selasa depan paling tidak. Hari Selasa pukul 23:59 itu Anda harus sudah mengumpulkan tugas. Apa tugasnya? Silakan nanti RPS atau silabusnya Anda print out. Setelah di print out, kemudian tulis nama Anda, tanda tangani, dan setelah itu silakan tunjukkan kepada saya dalam bentuk foto Anda bersama dengan silabusnya. Ya, boleh seperti ini ya, Anda silakan tunjukkan seperti ini atau seperti ini silakan. Tapi kirim ke grup saya, jangan kirim ke grup mata kuliah kita, jangan ke Japri ke WA saya supaya bisa dengan mudah menentukan siapa yang sudah mengumpulkan atau tidak. Ya, karena memang di saat perkuliahan semacam ini ada hal-hal yang memang diragukan, ya. Saya sudah mengirim RPS kepada Anda, silabusnya sudah saya kirim. Tapi bisa dipastikan ya bahwa RPS itu tidak Anda baca. Ya, tidak Anda bahkan mungkin tidak Anda buka ya. Kita sudah sama-sama tahu. Maka untuk menghindari itu semua, saya kasih tugas ini. Minimal Anda buka itu tugas, Anda print, kemudian Anda kirimkan foto silabusnya bersama dengan Anda supaya saya pasti sudah Anda lakukan atau sudah ada cetak. Baik, saya pikir 30 menit kurang lebih perkuliahan kita lewat Zoom. Selebihnya nanti kita akan lanjutkan di dalam grup WA. Silakan Anda kalau ada hal-hal yang mungkin tidak jelas atau ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan pertanyakan di dalam grup supaya bisa kita bahas. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perkuliahan, ya enggak usah japri.
tapi di grup aja supaya mana tahu pertanyaan Anda itu ya juga yang ingin ditanyakan oleh teman Anda, sehingga jawaban saya itu bisa dibaca oleh semua dan bisa dipahami semua. Jadi tidak satu persatu harus dijawab. Baik ya, saya pikir cukup demikian, sudah 30 menit. Ya, kita lanjut ke grup WA jika ada pertanyaan. Terima kasih atas atensi Anda untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.